Tentara Israel stres sampai menangis takut lawan Hamas hingga saling tembak teman sendiri. Tentara Israel ketakutan, stres bahkan hampir gila berperang melawan kelompok pejuang Palestina. Hamas menggunakan strategi perang gerilya. Hamas menggunakan jaringan terowongan bawah tanah berperang melawan tentara Israel IDF. Hamas beberapa kali merilis sayap militer seperti Brigade Al-Qassam juga Al-Quds berhasil membunuh tentara Israel hingga menghancurkan tank terkuat di dunia dengan senjata murahan. Tentara IDF kesulitan perang melawan Hamas. Bahkan beberapa waktu lalu seorang tentara Israel menangis ketakutan perang melawan tentara Hamas. Tentara ketakutan tentara Hamas tiba-tiba muncul lalu menghilang. Bahkan dianggapnya seperti hantu karena tentara Hamas tidak terlihat. Tiba-tiba rekannya tewas dengan tubuh hancur berkeping-keping karena tembakan tentara Hamas. Karena ketakutan dan stres, tentara IDF pun saling serang dan saling tembak antar sesama. Akibat banyak tentara IDF yang tewas ditembak temannya sendiri. Hal ini dikuatkan dengan sebuah laporan yang menunjukkan penyebab kematian tentara Israel di Gaza yang disebabkan oleh friendly fire. Friendly fire adalah serangan dari pasukan militer terhadap pasukan sendiri yang disangka target saat bertempur terjadi. Memo melaporkan militer Israel mengakui selalu atau kalau sejak awal serangan darat di jalur Gaza ada beberapa kasus di mana tentara terbunuh oleh friendly fire. Situasi friendly fire ini lazimnya terjadi karena tidak ada atau kurangnya koordinasi antara pasukan dan divisi yang berbeda. Menurut media Israel, mitra Israel mengatakan kalau sebagian besar insiden friendly fire terjadi selama operasi gabungan antara pasukan lapis baja dan infanteri dalam pertempuran. Militer Israel juga mengatakan pihaknya terus-menerus mengevaluasi pertempuran yang sedang berlangsung, termasuk kasus-kasus baku tembak dan cepat menerapkan pembelajaran yang didapat. Laporan menambahkan kalau sebagian dari pembelajaran ini termasuk keputusan kalau setiap pasukan yang memasuki gedung harus menentukan posisi dalam gedung. Menurut Israel, jumlah tentara Israel yang terbunuh sejak 7 Oktober lalu meningkat menjadi 390 orang. Namun, juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah mengatakan jumlahnya jauh lebih besar. Militer Israel berbohong pada publik mengenai jumlah tentara yang tewas di jalur Gaza dan jalannya pertempuran, katanya. Dia memperingatkan Israel dengan mengatakan kami mengharapkan lebih banyak tentara Anda yang kembali dengan tas hitam atau kantung jenazah. Militer Israel dilaporkan mendemobilisasi pasukan cadangan atau menarik dalam skala besar dalam perang Gaza yang bertujuan membasmi milisi Palestina Hamas. Situs berita Israel Ynet melaporkan demobilisasi pasukan ini dilakukan karena tingginya biaya perang yang ditanggung Israel dalam perang berlarut melawan Hamas. Sebagai catatan, mendemobilisasi pasukan cadangan ini berarti mengembalikan mereka atau status awal sebagai warga sipil. Yossi Yosua, analis politik di outlet Israel tersebut mengatakan kalau militer Israel mendemobilisasi pasukan cadangan tanpa memberikan pengumuman resmi kepada publik mengenai kebijakan tersebut. Perlu dicatat, Yosua mengatakan jumlah pasukan cadangan yang didemobilisasi tidak dapat diungkap. Hal ini mengindikasikan kalau kebijakan itu sedang dalam komando militer tentara Israel. Menurut outlet tersebut, seorang perwira senior di militer Israel mengatakan pemerintah Israel memang menunjukkan niat untuk mendampingi pasukan dan membebas tugaskan banyak dari tugas. Memanggil pasukan cadangan ke dalam militer terbukti telah merugikan perekonomian Israel. Sebuah laporan sebelumnya mengindikasi kalau pemanggilan masif warga Israel untuk memenuhi wajib militer membuat perekonomian lumpuh lantaran tidak ada yang bekerja. Dalam konteks serupa, Biro Pusat Statistik Israel melaporkan peningkatan tajam pengangguran di kalangan warga sipil atau warga Israel karena persentase pengangguran meningkat dari 3,4% pada September 2023 menjadi 9,6% pada November.
Menurut lembaga Israel tersebut, jumlah pengangguran Israel mencapai 428.400 orang. Injakan signifikan ini dibandingkan dengan angka skala bulan September sebanyak 163.000 orang. Setelah operasi banjir Al-Aqsa oleh Hamas, militer Israel memanggil sekitar 360.000 warga sipil mereka untuk menjadi tentara cadangan. Saat itu Israel mempersiapkan diri untuk melakukan serangan darat ke darat jalur Gaza dengan tujuan memberantas Hamas. Agresi Israel di jalur Gaza telah memasuki hari ke-46 sementara milisi perlawanan terus melaksanakan operasi di belakang garis musuh dan mengusir pasukan Israel sekitar kota Gaza. Laporan mereka menambahkan bahwa beberapa tentara Israel tewas dalam konfrontasi. Pada saat yang sama, perekonomian Israel menderita kerugian yang signifikan, diperkirakan mencapai 260 juta dolar Amerika, tulis ekonomi Galit Alston di Bloomberg News. Pasukan Israel telah mengeluarkan banyak uang untuk segala hal mulai dari senjata hingga membayar ratusan ribu tentara cadangan dan mereka panggil. Selain itu, menurut pengeluaran rumah tangga dan pariwisata juga berkontribusi terhadap penurunan pendapatan fiskal nasional Israel.